Bang ini gimana nih Bang terkait kasusnya suaminya Sandra Dewi yang korupsi 271 triliun. mungkin sebagai pakar hukum melihat seperti apa? Jadi gini, menurut informasi nih ya, yang saya dapat dari media juga sebenarnya, itu saat ini informasi yang keluar di halayak ramai cuma informasi dari satu sisi dari pihak kejaksaan. Sampai saat ini belum ada klarifikasi daripada pengacara-pengacara, direktur-direktur PT ataupun perusahaan ataupun pengacara dari pihak si Helena Lim ya, itu juga belum ada sama sekali klarifikasi pembelaan mengenai kasus tersebut. Jadi seyogianya saran saya, media ini jangan cuma terima dari satu sisi dari pihak kejaksaan, harus ada juga pembelaan. Tugas seorang pengacara itu apa? Tugas seorang pengacara itu melakukan klarifikasi pembelaan atas seluruh tuduhan-tuduhan yang dibebankan kepada klien mereka. Itu salah satu tugas seorang pengacara, dan juga membaca kasus-kasus yang ada itu sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, sehingga dia bisa melakukan pembelaan semaksimal mungkin kepada klien mereka. Itu tugas seorang pengacara. Dan kalau saya lihat sampai saat ini belum ada sama sekali pembelaan dari pihak pengacara-pengacara, direktur, baik direktur ataupun pengacara-pengacara yang memegang kasus ini, yang menjadi kuasa hukum dalam kasus ini, belum ada klarifikasi sama sekali. Sehingga semua narasi-narasi yang ada ini saat ini narasi dari pihak kejaksaan. Masyarakat cuma menerima pemberitaan sepihak pada saat ini. Jadi saran saya, seorang pengacara itu lakukanlah pembelaan secara maksimal kepada klien-klien mereka. Jangan cuman tanda tangan kuasa dan tanpa ada membangun narasi pembelaan. Jadi di sini hakim itu beda dengan hakim di Amerika Serikat. Di sana juri itu tidak boleh membaca media. Kalau di sini boleh. Jadi narasi-narasi harus dibangun. Salah satunya apa? Salah satunya memberikan informasi terbaik kepada masyarakat. Satu, kedua kepada penegak hukum yang ada, sehingga klien itu bisa terbantu dengan maksimal. Bang, ada beberapa penegak hukum Bang, yang katakan mereka perkumpulan pengacara itu datangin Kejagung untuk mendesak pihak Kejagung memeriksa Sandra Dewi Bang. Tanpa itu juga pasti akan diperiksa Bang. Ya, jadi gini, kalau misal untuk kasus ini apabila ada bukti yang menyatakan bahwasannya ada aliran dana kepada Sandra Dewi bisa juga diperiksa. Tetapi sepanjang Sandra Dewi tidak mengetahui kasus ini, jadi orang yang tidak tahu bahwasanya seperti Sandra Dewi ini tidak tahu suaminya itu dapat uang dari mana, apakah dapat dari korupsi ataukah tidak, itu kalau dia tidak mengetahui dia tidak bisa disalahkan, kecuali dia ikut serta baru dia bisa disalahkan. Tapi Kejaksaan Agung di sini juga bisa memanggil untuk memeriksa. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan Sandra Dewi. Tapi hukuman apa sih Bang yang pantas buat mungkin suami Sandra Dewi? Saya nggak bisa ngomong hukuman apa yang pantas ataupun apa. Saya nggak bisa kasih statement di sini. Jadi di Undang-Undang Korupsi udah jelas disampaikan bahwasanya hukuman 4 tahun minimal. Nah, maksimal bisa sampai seumur hidup. Tapi apakah benar mereka bersalah atau enggak, kita nggak bisa tahu. Karena apa? Sampai sekarang belum ada pembelaan dari pengacara-pengacara mereka. Belum ada pembangunan narasi di luar oleh pengacara-pengacara mereka. Nah, akhirnya apa? Yang kita tahu memang mereka bersalah. Ada kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 270 triliun seperti pemberitaan. Nah, kuncinya saat ini para pengacara-pengacara ataupun penasihat hukum dari mereka ini seharusnya bisa melakukan pembelaan sejak dini.
dari data-data dari berkas-berkas yang ada. Apakah mereka benar terlibat, apakah memang itu benar korupsi, ataukah ini cuman kasus perdata. Nah kalau ini cuman kasus perdata, sedangkan pengacara-pengacara itu tidak melakukan pembelaan secara maksimal, kan kesian klien gitu loh. Tapi terkait dengan koruptor yang tentang koruptor yang harus dimiskinkan, Nah itu undang-undangnya belum berjalan ya, belum disetujui. Jadi itu masih rancangan undang-undang pada waktu itu, usulan lah seperti itu. Tapi belum ada persetujuan untuk menjalankan undang-undang tersebut. Bang, sosok pelaku kan ini kan masih muda bang ya, dan dilakukan dari 2015, saat itu berusia 28 ya. Mungkin nggak bang seorang pemuda itu bisa melakukan apa ya, korupsi senilai angka yang fantastis? Jadi apakah mungkin ada orang di belakangnya? Itu semua tugas Kejaksaan Agung untuk mengembangkan hal tersebut. Tapi gini, 270 itu bukan korupsinya, sekali lagi 270 itu kerusakan lingkungan. 271 triliun itu penilaian kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dari analisa lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi bukan korupsinya sebesar itu, bukan. Itu makanya misleading seperti ini harusnya ada pembelaan gitu loh. Harusnya ada klarifikasi dari pihak-pihak pengacara mereka, dan mudah-mudahan insya Allah segera mereka seharusnya melakukan pembelaan dengan jalan yang terbaik buat klien-klien mereka. Terkait dengan ada yang minta terkait suami Sandra Dewi ini dihukum mati, gimana bang pendapat? Mungkin untuk hukuman mati nggak ada ya aturannya untuk ke sana ya. Ya untuk kasus ini kayaknya enggak lah. Bang, menurut Bang belum ada bang koruptor dihukum mati di Indonesia? Di Cina udah ada bang? Iya di Cina udah ada. Kayak kita kan pakai hukum di Indonesia, bukan hukum di Cina. Bang, menurut abang hukuman untuk koruptor di Indonesia ini sebenarnya baik atau memang membaikan para koruptor, atau memang harusnya bagaimana sih bang? Saya rasa hukum aturan yang ada sudah baik pada saat ini. Cuman memang pelaksanaannya harus lebih maksimal lagi. Dan alhamdulillah kita udah menuju perbaikan. Cuman ya itu tadi, harus terbuka seluas-luasnya, harus terbuka sejelas-jelasnya. Jangan sampai orang yang seharusnya tidak bersalah jadi bersalah dikarenakan adanya penggiringan opini dari pihak tertentu. Ada yang minta Sandra Dewi diperiksa, gimana bang, setuju atau enggak? Apabila memang kalau diperiksa itu wajar, wajar. Cuma terbukti atau enggak kan kita baru bisa tahu kalau misalnya kejaksaan udah melakukan langkah tersebut, udah mendalami langkah tersebut gitu. Tapi ada yang menganalisa bahwa Sandra Dewi itu akan terseret gimana bang? Ya, kalau analisa terseret atau tidak itu nanti Kejaksaan Agung yang menilai. Kejaksaan Agung yang memeriksa apakah ada bukti keterkaitan, aliran dana, pengetahuan, turut serta dalam korupsi tersebut, kalau memang tanda kutip itu adalah korupsi. Tapi perihal yang sudah digeledah sama Kejaksaan Agung sampai uang 76M ditemukan logamunia, gimana sih bang? 76M itu di mana? Di rumahnya Sandra. Iya. Di Pakubuwono itu ya. Kalau memang mereka memiliki harta tersebut dan harta tersebut legit, apakah orang tidak boleh menyimpan uang di rumah senilai itu? Ya, kalau memang ini salah satu contoh aja lah. Kalau memang kemarin si Helena itu ada aliran dana untuk penukaran uang kepada Helena dari pihak perusahaan atau dari pihak direktur atau dari pihak apa, apakah salah seseorang melakukan penukaran uang kepada Helena Lim lewat money changer dia, kalau memang dia mempunyai money changer. Jadi kasus itu nggak sesimpel uang lari ke sana, tapi kalau uang itu sudah dikeluarkan dari Helena kan dia melakukan tugas, melakukan kerjaannya dia, memang dia money changer. Kalau memang seperti itu, ini semua kan kita cuma lihat dari luar. Seharusnya sudah ada klarifikasi dari pihak lawyer yang ada seperti tadi saya bilang, supaya kita narasi itu nggak cuma dari satu sisi gitu. Tapi pesan abang dari buat suami dan Sandra Dewi terkait kasus ini seperti apa sih? Ya, untuk mereka inilah bekerja sama dengan baik dengan pihak Kejaksaan Agung, dan mudah-mudahan juga kalau memang mereka tidak bersalah segera ada klarifikasi, segera ada langkah lebih lanjut. Kalau memang mereka bersalah,
lebih baik terbuka, biar kasus ini lebih mudah untuk segera diungkap, siapa pihak-pihak siapa aja yang terlibat, biar segera terungkap apabila memang mereka bersalah. Tapi ada pesan moral mungkin Bang, dukungan dari Abang buat Kejaksaan Agung terkait kasus ini. Ya, dalam hal ini saya selaku advokat, ya, kita mendukung aktivitas ataupun fungsi dari Kejaksaan Agung untuk menegakkan keadilan. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Kejaksaan. Marilah kita memaksimalkan, menjalankan undang-undang dengan baik, tidak ada paksaan dari pihak tertentu. Jalankan undang-undang dengan baik sehingga masyarakat lebih percaya dengan kita selaku penegak hukum. Oke Bang, makasih Bang.